warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan kembali bagaimana membuat shape map yang ada fiturnya di Power BI. Jadi shape map itu adalah peta poligon, itu bisa berasal dari defaultnya Power BI, dia punya data peta sendiri ya. Itu tidak mencakup wilayah yang spesifik gitu ya, hanya negara aja secara garis besar gitu ya. Sekarang kita ingin mencoba di wilayah tertentu. Misalkan di sini saya ambil kasus di Kecamatan Majalengka yang terdiri dari 11 desa. Saya ingin melihat berapa luas melihat peta Kecamatan Majalengka itu berdasarkan gradasi warna atas luas. Gradasi warna ini dibentuk dari luasan wilayah gitu. Bagaimana cara meng-create-nya? Pertama kita harus mengambil dulu peta SHP di internet ya, terserah teman-teman mengambil dari mana. Kebetulan saya punya di sini, saya ubah. Ini peta Kabupaten Bandung, SHP saya pakai QGIS. Kemudian saya mau ngambil hanya wilayah tertentu, yaitu Kecamatan Majalengka. Caranya kita tinggal klik di sini ya, ada filter. Dari filter ini saya ambil kecamatan, itu adanya di kode KC, ADM KC, WADM KC. Nah di sini kalau kita lihat ada Majalengka, Majalaya mah tukar Majalaya ya, Majalaya. Saya mau ambil Majalaya saja. Jadi kita klik WADMKC sama dengan Majalaya. Nah kita tes, maka ada 11 baris data, 11 poligon untuk Majalaya. Oke. Inilah yang akan kita pakai di Power BI, tapi perlu proses pertama adalah kita save dulu dia, kita ekspor dulu ke format, bukan format SHP shapefile S3 ini, tapi kita ubah ke format GeoJSON. Karena kalau ke shapefile kemudian kita konversi ke TopoJSON, di mana TopoJSON adalah format yang kompatibel dengan Power BI, ini tidak bisa terjadi, malah gambarnya akan kacau. Jadi nggak tahu ada error di Power BI yang semula, bukan error di Power BI-nya, tapi di aplikasi shape map-nya itu di internet yang tidak tepat di dalam mengkonversi. Jadi untuk supaya tepat konversinya kita ubah ke GeoJSON. GeoJSON saya mau simpan di mana, kita taruh di sini di topo. Saya letakkan namanya itu menjadi nama GeoJSON Majalaya, misalkan gitu ya. Save. Nah di sini kita akan buat file dengan nama GeoJSON Majalaya. GeoJSON kita oke. Dapatlah kita peta format GeoJSON, extensionnya GeoJSON. Selain itu, selain poligon, kita juga perlu data CSV-nya. Sama, kita ekspor lagi, feature as, kita ambil sebagai format CSV. Kita kasih nama di lokasi yang sama. Tadi di sini, oke, kita kasih nama data desa Kecamatan Majalaya. Nah kita save, tapi saya tidak ingin semua field atau semua kolom itu diambil ya, filter tentu saja supaya nggak bingung. Yang diperlukan tuh biasanya ini aja,
kecamatan, ini apa ya, kabupaten, provinsi, kecamatan, kalau masalah gitu ya. Ini luas juga perlu. Oke. Nama objek. Oke, jadi tidak semua field saya ambil. Nah, saya okekan aja. Data ini sudah tersimpan di folder yang sudah saya tetapkan. Foldernya ada di mana ya? Sini nih. Nah, ini ada di sini data desa Kecamatan Majalah CSV. Ini kemudian data desa Kecamatan QMD GeoJSON. GeoJSON ini adalah file-file yang diperlukan untuk untuk dikonversi di internet, di shapemap.org. Kita ke shapemap.org. Map shaper istilahnya. Mapshaper.org. Mapshaper.org. Di sini kita konversi, caranya tinggal klik di bagian ini. Kita tarik aja peta GeoJSON-nya. Peta GeoJSON ini semua nih kayak gini. Nah, tuh. Kita cek di sini inspect feature. Nah, ini ke desa-desanya. Kemudian kita ekspor ke dalam topo.json. Choose output export. Jadi dia akan save di tempat yang kita tetapkan. Saya tetapkan di sini. Di sini topo. Nah, ini sih bukan GeoJSON tapi topo.json, Majalaya JSON. Nah, setelah itu baru kita ke Power BI. Di Power BI, langkah yang pertama kita lakukan adalah ambil data CSV tadi. CSV adanya di sini, teks CSV. Kemudian di sini ada CSV, open. Kita tunggu sebentar. Datanya akan masuk ke sini, data CSV. Nah, ini data CSV. Nah, ini data desa Kecamatan Majalaya. Load. Nah, sebentar. Nah, datanya udah masuk. Data ini yang kita pakai untuk mengaktifkan shape map. Sini ada shape map. Nah, kita klik dulu shape map.
map ini, kemudian kita isikan location ini menggunakan data di sini. Nama objek adalah nama desa di Kecamatan Majalaya. Klik di sini. Nanti akan muncul peta Amerika. Peta ini harus kita ubah dengan mengambil topo.json. Topo.json adanya di sini. Nah, di bagian format ada map setting. Klik map setting, ambil tipe petanya bukan USA tapi custom. Pilih custom, baru browse. Di sinilah kita ngambil topo. File topo kita ambil, baru open. Maka akan muncul peta Kecamatan Majalaya dengan 11 desanya itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kembali ke sini, ke build ya. Saya tidak letakkan di nama objek di legend tapi di location. Kemudian color saturation-nya adalah berdasarkan luas wilayah. Saya punya data luas wilayah itu di sini. Ada luas di sini, luas nih. Saya letakkan luas. Ini ada gambar sigma, artinya dia angka ya. Nah, maka langsung dia akan membuat gradasi di mana semakin solid, semakin terang warnanya, semakin gelap warnanya, semakin luas wilayahnya. Semakin terang, semakin kecil wilayahnya. Seperti itu. Kalau mau dibentuk tabel juga bisa. Kita bikin tabel ini misalkan luas, nama objek, kita desa ya. Beserta luasannya. Kita ubah ke bentuk tabel. Nah, seperti ini. Saya ingin bikin conditional formatting sehingga warnanya itu sama dengan warna peta, warna tabel ini ya. Caranya kita ubah dulu. Ini saya nggak mau ada total di sini. Caranya kita matikan dulu ya. Oke, kemudian ini saya ubah warnanya dengan cara conditional formatting pada kolom nama objek. Conditional formatting background color. Background colornya tidak berdasarkan rule tapi gradient. Gradient ini berdasarkan luas wilayah. Luas wilayah dengan minimum putih kebiruan dan maksimumnya adalah biru. Oke. Nilai maksimum, nilai minimum ya. Ini minimum, ini maksimum. Sama halnya juga luas. Luas saya ingin sama seperti itu. Jadi kita bikin conditional formatting. Conditional background. Gradient sama luas. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Sehingga ketika kita melihat ini, langsung tahu ini kurang lebih ini mungkin biru, ini desa lainnya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita klik biru di sini, betul, sini akan langsung terfilter ya petanya. Ketika saya mau lihat Sukamaju, nah di sini kurang bagus. Kenapa? Karena warnanya kok tetap solid, biru tua gitu ya. Sementara kalau kita lihat secara keseluruhan, warnanya tidak seperti itu, tapi agak muda birunya. Ini harus dilakukan sedikit penyesuaian. Penyesuaiannya adanya di sini. Klik petanya, kemudian di bagian format,
bagian format ini kita fill colors. Nah, fill colors ini harus gradient kita aktifkan. Kemudian kita tetapkan dia di nilai yang ini nih, nilai yang ini lebih mudah nih ya, kemudian yang paling tua. Kemudian di sini harga harus dirubah jadi 0,95, ini 2,7, kemudian ini 4,45, sehingga ketika kita klik katakan suka maju yang warnanya lebih muda daripada lun serta biru, maka dia juga akan mengikuti. Nah, seperti itu. Kalau ini makin mudah nih Majalaya, dia juga ngikutin ya warnanya. Tuh. Oke ya. Jadi kita bisa atur warnanya dengan conditional formatting. Kemudian saya juga ingin, kalau ini warna, gradasi warnanya berdasarkan data angka, data numerik ya. Saya ingin bagaimana kalau warna ini berdasarkan data kategori. Nah, bagaimana tuh data kategori? Data kategori kan sifatnya bukan angka ya, tapi teks ya, kelompok jenis datanya, jenis data teks. Contohnya gini, ini saya sudah buatkan. Jadi seperti ini. Ketika desanya Majalaya dan Majakerta, maka partainya partai A. Sukamukti juga partai A. Ketika dia desa Bojong, maka partainya partai B. Dan lainnya adalah partai C. Ini ceritanya partai yang memenangkan di beberapa wilayah desa gitu ya. Ada partai A menang di beberapa desa, partai B menang di beberapa desa, dan seterusnya. Nah, saya ingin lihat gambaran secara spasialnya seperti apa. Hasilnya akan seperti ini tentunya ya, akan seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Partai A itu warnanya hijau, ada di 3 desa. Partai B itu warnanya merah di 1 desa. Partai C di desa-desa yang lain. Gimana cara buatnya? Mudah. Kita siapkan dulu tadi data tabelnya ya. Tabelnya kita lengkapi dulu. Baru setelah itu kita insert value-nya di peta kita. Kita bikin di halaman baru. Kita buat misalkan di sini adalah data apa yang mau diambil? Data partai tentunya ya, data partai. Kita lihat di sini ada partai. Ini data kategorik ya, data partai. Kemudian kita buat visualnya adalah shape map. Nah, shape mapnya kita sama seperti tadi, kita letakkan, kita ubah di peta dasarnya. Peta dasarnya kita ganti dengan peta yang sudah kita buat. Browse di sini, ambil topo, open, maka akan berubah. Location tetap kita kasih nama objeknya desanya ya, nama desanya, nama objek itu desa, nama desa. Nah, seperti ini. Ini kan belum terlihat nih mana partai A, partai B. Kita insert aja langsung di color saturation berdasarkan partai. Jadi di legend serta di color saturation. Masukkan partai di sini. Maka otomatis dia akan menyesuaikan. Kita bisa atur warnanya sesuka kita. Caranya ya kita tinggal ke sini, ke format visual, kemudian di fill color kita bisa atur partai B katakan warnanya hijau, maka dia akan otomatis berubah seperti itu. Kita bisa bikin di sini filternya, misalkan filternya partai. Kita ketik aja di sini partai.
partai. Nah, partai kita buat filter, jadi kita ubah visualnya menjadi filter. Jadi kita bisa klik di sini. Ketika bicara partai A, maka ini wilayahnya, destinasinya ini. Nah, gitu. Partai B ini, ya, partai C sisanya seperti itu. Nah, jadi kita bisa membuat peta atau shape map ini berdasarkan tadi gradasi warna kalau datanya adalah numerik yang continuous ya. Kalau bentuknya kategorik atau teks seperti ini, partai A, B, C gitu ya, bisa juga desa A, B, C, D, maka kita pakai pada legend dan pada color saturation kita input value atau field dari field kategorik yang berjenis kategorik seperti ini. Saya mau ganti misalkan ini berdasarkan desa juga bisa. Ini tinggal kita ganti nama objek dan nama objek. Misalkan ini kita ganti ya nama objek. Nama objek kan desa ya. Nama OBJ. Nama OBJ. Tuh langsung nih. Nama OBJ di sini. Nama OBJ. Maka shape map akan mengubah warnanya berdasarkan kategori. Di sini ada 11 desa, maka warnanya akan menjadi 11 warna gitu. Oke, saya rasa penjelasannya cukup demikian ya, tidak terlalu rumit sebetulnya. Yang penting adalah teman-teman punya peta itu bentuknya bisa shape map, shape file itu bisa kita konversi menjadi GeoJSON. GeoJSON ini kemudian dikonversi menjadi TopoJSON di website mapshaper.org. Kemudian kita ekspor ke TopoJSON. TopoJSON inilah extension yang dipahami oleh Power BI sehingga dia bisa memanfaatkan fitur shape map untuk menyajikan visual berdasarkan data angka maupun data kategorik ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.